Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Lights Media akan membahas sejarah dari sudut pandang Islam. Nabi Musa mendahului Yesus Kristus kira-kira 1300 tahun dan Nabi Muhammad SAW menggantikan kekosongan setelah Yesus kira-kira 6 abad kemudian. Tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah atau 29 Agustus 570 Masehi, Muhammad yang patut dipuji lahir di kota suci Mekah Arab di daerah penyembah berhala. Masyarakatnya yaitu orang-orang Quraisy mengingat tahun kelahirannya sebagai tahun gajah karena 2 bulan sebelum kelahiran beliau, Abraha atau Raja Muda Abesinia dari Yaman memimpin pasukannya dengan mengendarai seekor gajah Afrika yang besar menyerang tempat perlindungan suci tersebut. Kilasan ketakutan tak pernah terhapus dari ingatan mereka dan masih terdapat goncangan akibat serbuan tersebut. Kerusakan yang mengerikan oleh Abraha dan tentaranya dicatat dalam surat Al-Fil atau gajah. Allah yang Maha Kuasa memilih sendiri utusannya. Dia menggunakan standarnya meskipun kita tidak selalu mengerti hikmahnya. Paulus menyerukan keganjilan ini. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Kitab Kortinus 1 ayat 22. Tetapi orang sebijaksana Paulus menemukan bahwa kebijaksanaannya adalah penghalang bagi orang-orang Yahudi dan kebodohan bagi orang-orang Yunani. Allah memilih Musa alaihissalam, seorang yang gagap dan buronan pengadilan. Kitab suci Injil menyebutnya sebagai seorang yang tidak petah lidahnya. Keluaran 6 ayat 11. Menyadari kekurangannya ketika bertugas menghadapi Fir'aun, raja yang zalim terbesar pada abad itu, Musa alaihissalam memohon kepada Allah yang Maha Penyayang. Dalam surat At-Toha ayat 25-36, berkata Musa, "Ya Robku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau dan banyak mengingat Engkau. Sesungguhnya Engkau adalah Maha melihat keadaan kami." Allah berfirman, "Sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu, hai Musa." Kemudian datang Yesus yang telah dipilih oleh Tuhan. Berdasarkan ajaran Kristen, dia adalah seorang tukang kayu dan anak seorang tukang kayu. Dengan sebuah keraguan silsilah sebagaimana tercatat dalam Injil. Dan Yesus berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang-orang, ia adalah anak Yusuf. Injil Lukas 3 ayat 23. Yesus saat ini dikenal oleh 1 miliar umat Islam lahir secara ajaib tanpa campur tangan seorang pria. Pengikut-pengikut Kristus membuat 2 silsilah terpisah untuk seorang manusia yang tidak mempunyai silsilah. Di antara Injil Matius dan Lukas, mereka memberi utusan Tuhan yang hebat ini 66 ayah dan kakek. Dan dari kedua daftar yang terpisah ini, hanya satu nama yang sama yaitu Yosef si tukang kayu, yang tak cocok dimanapun karena seperti yang tercatat dalam Lukas di atas, dia hanya ayah Yesus menurut anggapan orang.
Jika bukan Yesus, lalu siapakah orang pilihan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata." Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Tuhan memilih utusannya, Tuhan pun memilih umatnya. Di dalam kerajaan spiritual tidak ada bangsa menyerupai bangsa Yahudi. Dan Musa dibuat meratap menghadapi kaumnya. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Injil Ulangan 9 ayat 24. Pada wasiat terakhir Musa alaihi salam, bangsa Israel membuat frustasi utusan yang lemah lembut yang terpaksa mencerca dalam menghadapi sikap yang sombong dan keras kepala kepada petunjuk Tuhan. Karena aku mengetahui pembangkanganmu dan kekakuan tengkukmu, lihatlah, selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menjadi pembangkang terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Kitab Ulangan 31 ayat 27. Benar sekali. Saya tidak akan berfilsafat pada pilihan Tuhan, tetapi pada bab berikut api kemarahan Tuhan menyala dari sebesar lilin sampai lautan api dan dia mengutuk orang-orang Yahudi. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka membuatku marah dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan akan membuat mereka marah dengan bangsa yang bodoh. Kitab Ulangan 32 ayat 21. Pengganti orang-orang Yahudi. Setiap orang yang mempunyai sedikit pengetahuan tentang Alkitab akan dapat menebak siapa yang di mata orang-orang Yahudi rasis dan sombong ini bukan sebuah kaum, sesuatu yang tidak berarti dan bangsa yang bodoh. Jika bukan sepupu mereka keturunan Ismail atau bangsa Arab yang dalam kata-kata Thomas Carlyle telah mengembara tidak dikenal di padang pasir sejak penciptaan dunia. Bangsa Arab, Alexander Agung telah mengabaikan mereka. Bangsa Persia mengabaikannya. Bangsa Romawi mengabaikannya. Bangsa Mesir mengabaikannya. Adalah tanggung jawab mutlak setiap bangsa untuk menaklukkan dan menjajah mereka. Tetapi Sang Pencipta tidak mengabaikan mereka. Dia mengangkat mereka dari kegelapan yang dalam dan mengubah mereka menjadi obor cahaya dan pengetahuan dunia. Aku akan membangkitkan rasa cemburu orang-orang Yahudi. Kecemburuan ini adalah penyakit yang tertanam. Ingat, dua istri Abraham yaitu Sarah dan Hajar. Kecemburuan Sarah diwariskan ke anak-anaknya dan pada bangsa serta pada suku bangsa yang belum lahir. Penuh kedengkian, kesengitan, kekasaran, tetapi bagaimanapun inilah kebenaran. Ini yang telah dilakukan Tuhan dan selalu dilakukan. Dia menghormati siapa yang diinginkannya. Inilah apa yang dilakukan untuk menunjukkan kekuatan tangan atau kekuasaan.
Dan jika kamu berpaling, niscaya Dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Quran Surat Muhammad ayat 38. Hal ini benar-benar satu dari keajaiban sejarah terbesar bahwa dari Arab yang terbelakang telah meledak suatu kelompok manusia, sahabat Nabi, yang dalam beberapa abad dapat menciptakan peradaban yang bagus sekali, meluas dari tumpukan kayu bakar sampai tembok Cina. Yang terdahulu adalah benar-benar pemenuhan Yesus Kristus, nabi terakhir dari nabi-nabi besar Yahudi, menimbulkan perkiraan atas penempatan ras Yahudi yang salah dalam bimbingan spiritual manusia, dalam firman Tuhan sendiri. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah dari kerajaan itu. Injil Matius 21 ayat 23. Sampai di sini, semoga Anda semua memahami apa yang saya sampaikan. Maka dari itu, Lights Media pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.